karena kau. Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
Demikian kabar Ratna Pro 4. Kabar Ratna Pro 4. Kue tetu atau kue perahu adalah kue tradisional dari suku Barae, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Terbuat dari campuran tepung terigu atau tepung beras, santan dan gula. Kue ini dikukus dalam wadah dari daun pisang atau pandan yang dibentuk persegi panjang. Biasanya berwarna putih atau krem, namun variasi isian seperti gula merah, kacang, coklat hingga buah-buahan dan daging juga populer. Kue ini kerap dijadikan takjil saat bulan puasa atau disajikan di hari-hari biasa. Teksturnya yang lembut seperti agar-agar membuat sering disimpan di kulkas sebelum disantap, sahabat budaya. Demikian kabar Ratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Selalu sama. Kau aku Indonesia
Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di pagi hari ini, sahabat budaya, di acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Nah, nanti Bang Rian mau saya undang di acara Bari Basa di hari ini, sahabat budaya. Nanti ada topik menarik yang kita akan bahas tentunya nanti Bang Rian akan buka line telepon untuk semua kita. Nanti ada telepon biasa, telepon WA, mau kirim juga tanggapannya, komentarnya di Facebook kami, di streaming kami, silahkan sama budaya, atau di WA juga bisa, nanti Bang Rian bacakan. Untuk itu Bang Rian mau dulu sapa-sapa untuk pendengar kita semua di pagi hari ini. Bagaimana kabar semua, sahabat budaya? Sehat-sehat aja semua toh? Harus dong sehat, apalagi pagi hari ini mungkin ada yang olahraga lari kecil lah, minimal kasih bakar kalori kita dulu toh. Oke sahabat budaya, di pagi hari ini Marian mau dulu sapa-sapa bagi pendengar setiap Perompak RRI Makassar dimanapun berada. Yang pertama ada bunda-bunda aku, ada Bunda Ciani, ada Bunda Cida, ada Bunda Ani, Bunda Sofi, ada juga Ibu Cida, Indah, ada juga Pak Hamzah, ada Ibu Andika Risma, ada Pak Sul, ada Bu Hawania, ada Bu Fatma, ada juga Pak Iwang dan Mbak One, ada Pak Wahyu. Selain itu juga ada Pak Marsuki, Delemu Desa Tando, dan di Daya ada Bunda Sudarsia, ada Pak Nurdin, ada Pak Umar dan Bu Nursia, ada Bu Ramla, ada Perdi Mangka, ada Pak Ismail, Opo Amran, Bang Jono, siapa lagi yang belum sebut nih? Untuk semuanya pendengar setiap Perompak RRI Makassar dimanapun berada di pagi hari ini, selamat datang ki semua, selamat sehat ki, tetap bahagia dan tersenyum. Walaupun kopi pahit, warnai atau beri rasa manis dalam kehidupan ini, sahabat budaya. Dan nyambungnya nih Bang Rian di. Oke sahabat budaya, nanti Bang Rian akan kembali lagi di ruang dengan Anda. Di awal perjumpaan kita Bang Rian mau hadirkan beberapa lagu elong untuk kita semua. Nanti Bang Rian akan kembali lagi mengundang Anda untuk bisa ikut berpartisipasi, memberikan komentar dan topik kita. Jangan lupa Bang Rian live di Facebook, juga di streaming R Digital, dan juga di 92,5 FM sahabat budaya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di pagi hari ini. Nanti Bang Rian akan buka line telepon, kita dengarkan elong-elong dulu di sahabat budaya. Ada lagunya Mutala Tandi Elo dari Fajri Eko. Ni
Baik Budaya. Berdasarkan sejarahnya, rumah adat Luwu berasal dari Raja Luwu dengan tian penyangga sebanyak 88 dengan bahan dasar kayu. Sama halnya dengan rumah adat Sulawesi lainnya, rumah adat Luwu memiliki pembeda untuk setiap kelas sosial. Ornamen rumah adat Luwu disebut dengan bunga parenreng yang melambangkan filosofi hidup menjalar sulur, yang artinya hidup tidak terputus-putus. Karakteristik rumah adat suku Luwu adalah memiliki bentuk persegi dengan ukuran pintu yang sama. Hal yang membedakan rumah adat Luwu dari rumah adat lainnya terletak pada bagian atas rumah adat Luwu terdiri dari 3 atau 5 puncak yang disebut sebagai bubungan. Bubungan adalah penanda siapa yang memiliki hunian dan juga menunjukkan kasta dan status pemilik rumah. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
mengenakan mahkota Salokoah, menyelipkan pusaka pedang Sudangah di pinggangnya, dan menyarungkan kain cindea di dadanya. Itulah yang menjadi raja di Goa. Balak Lompoa berada di Kelurahan Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 48. Lokasi ini merupakan situs budaya dalam sebuah komplek yang luasnya sekitar 3 hektar. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, Balak Lompoa ini memiliki makna yang besar bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Goa. Lantas, apa arti Balak Lompoa yang bersejarah ini? Kita dengarkan cerita sejarah dari Balak Lompoa bersama Abdi Mahesa, penggiat seni budaya di Sulawesi Selatan. Balak Lompoa itu adalah bekas istana kerajaan Goa dengan ciri khas berbentuk rumah panggung adat masyarakat Bugis Makassar. Istana Balak Lompoa ini dibangun pada tahun 1936 pada masa pemerintahan Raja Goa Imangi Dematutu Sultan Tahir Muhibuddin Tumenangari Sungguh Minasa. Bangunan ini dibangun sebagai bentuk perlawanan terhadap imperialisme dan juga sistem politik yang berlaku pada masa itu, di mana kerajaan Goa setelah ditaklukkan melalui perjanjian Bongaya, semua bangunan istana itu tidak boleh dibangun tanpa izin dari pemerintah VOC atau pemerintah yang berkedudukan di Batavia pada masa itu. Lalu Sultan Tahir Muhibuddin ini dikenal sebagai seorang patriot sejati dan seorang negarawan, dan juga memiliki ilmu agama yang kuat dengan tarekat Al-Hawatiyah yang beliau dalami. Lalu istana ini memiliki posisi dan peranan yang strategis untuk menghimpun dan menjadi ruang diplomatik antara raja-raja di Sulawesi Selatan dengan pihak company yang berkedudukan di Makassar pada masa itu. Jadi bangunan ini menjadi saksi sejarah bagaimana perjuangan secara diplomatik antara kerajaan-kerajaan lokal melakukan perundingan dengan company yang berkedudukan di Makassar dan di Batavia. Bangunan Balak Lompoa ini memiliki 3 bagian ruang. Ruang pertama itu adalah Kalebalak, ruang tengah. Dan ruang paling atas itu atau loteng yang disebut dengan Pamakang, dan yang ruang bawah itu disebut dengan Pasiringan. Ketiga bagian rumah ini secara vertikal melambangkan hubungan keseimbangan bagi masyarakat Bugis Makassar yang mengenal sebuah pandangan kosmologi yang membagi kehidupan ini menjadi 3 tingkatan. Bagian atas disebut dengan Botilangi, bagian tengah disebut dengan Alekawa, dan di bagian bawah disebut dengan Pertiwi. Jadi ketiga bagian ruangan itu merupakan manifestasi kepercayaan lokal masyarakat Bugis Makassar. Museum Balak Lompoa merupakan rekonstruksi dari istana kerajaan Goa yang didirikan pada masa pemerintahan Raja Goa ke-31, Imangi Mangingi Daengmatutu pada tahun 1936. Dalam bahasa Makassar, Balak Lompoa berarti rumah besar atau rumah kebesaran. Museum ini berfungsi sebagai tempat menyimpan koleksi dipajang berdasarkan fungsi umum setiap ruangan pada bangunan museum tahun 1936. Dalam bahasa Makassar, Balak Lompoa berarti rumah besar atau rumah kebesaran. Dan di dalam masih ada peninggalan benda-benda pusaka Balak Lompoa yang masih menjadi daya tarik untuk mengenal sejarah dari kerajaan Goa. Istana Balak Lompoa itu adalah atribut-atribut yang sangat penting bagi kerajaan dan memiliki peranan yang sangat utama untuk menegaskan dan melegitimasi kedudukan raja. Pusaka-pusaka itu antara lain adalah Salokoah. Salokoah itu merupakan mahkota kerajaan Goa yang ada sejak pada masa Raja Goa pertama, Tumanurung Bainia, yang memiliki berat sekitar 1.768 gram
yang memiliki permata sebanyak 250 buah. Yang kedua itu ada yang namanya keris Tatarapang. Keris Tatarapang itu adalah keris pemberian dari Kerajaan Demak. Yang ketiga itu ada namanya Sudanga. Sudanga itu sebuah kalewang yang berlapiskan intan permata dan juga bersarungkan emas. Selanjutnya ada namanya Kolara. Kolara itu sejenis rantai yang dipakai pada saat pelantikan Raja Goa. Ada juga yang namanya Poto Jangat-Jangaya. Poto Jangat-Jangaya itu adalah gelang yang berpasangan, yang masing-masing gelangnya itu terdapat kepala naga. Selanjutnya ada yang disebut dengan Laklang Sipue atau payung separuh dari Kerajaan Goa yang menaungi Raja Goa kemanapun dia pergi. Ada juga panji Kerajaan Goa yang bernama Sulengkaya. Dan yang paling penting itu adalah Salokoa dan Sudanga. Sebagaimana istilah pelantikan Raja Goa, Inai-inai anjujungi Salokoa, ampasapi ki Sudanga, ambarai cindea, ia miantu karen nuri Goa, sombai karen nuri Goa. Artinya barang siapa yang menjunjung atau mengenakan mahkota Salokoa, menyelipkan pusaka pedang Sudanga di pinggangnya dan menyarungkan kain cindea di dadanya, itulah yang menjadi raja di Goa. Sembahlah rajamu di Goa. Artinya patuhlah dan taatlah terhadap raja atau kareng yang ada di Goa. Benda-benda pusaka yang ada di dalam Museum Balak Lompoa ini harus tetap terjaga dan tetap awet untuk menjadi saksi sejarah hingga ribuan tahun. Di Kerajaan Goa sendiri memiliki tradisi turun-temurun Acera Kalompoang, yaitu merupakan upacara adat untuk membersihkan benda-benda pusaka peninggalan Kerajaan Goa yang tersimpan di Museum Balak Lompoa. Inti dari upacara ini adalah Alangiri Kalompoang, yaitu pembersihan dan penimbangan Salokoa atau mahkota yang dibuat pada abad ke-14. Mahkota ini pertama kali dipakai oleh Raja Goa, Itumanurunga, yang kemudian disimbolkan dalam pelantikan Raja-Raja Goa. Tradisi turun-temurun itu berupa Acera Kalompoang, yaitu pencucian pusaka Kerajaan Goa yang diadakan pada Hari Raya Idul Adha setiap tahunnya, yang diawali dengan namanya Amolontedong. Itu bagaimana kerbau yang akan dikorbankan itu mengelilingi istana. Yang kedua itu namanya Alekak Jekne atau mengambil air dari bungung Lompoa yang dijadikan sebagai bahan untuk pencucian benda pusaka nantinya. Abdi Mahesa, seorang budayawan muda dari Sulawesi Selatan yang sejak kecil tertarik dengan kebudayaan. Harapan dan juga pesan kepada wisatawan, cagar budaya dan juga anak-anak muda adalah bagaimana kita harus mengungkap kembali dan mentransformasi kembali nilai, pesan dan juga semangat dari peninggalan-peninggalan bersejarah. Inilah sebagai identitas dan bukti bahwa kita memiliki peradaban yang besar sejak masa lampau. Bangunan-bangunan bersejarah dan benda-benda bersejarah adalah saksi bagi kita pada hari ini tentang bagaimana kita pandai merawat, pandai menjaga, pandai memelihara, dan pandai untuk mengembangkan dan juga meningkatkan nilai dan juga hakikat dari benda-benda pusaka atau peninggalan-peninggalan leluhur yang ada di Kerajaan Goa ini. Semoga saja masih akan terus ada orang-orang yang bersedia memelihara peninggalan nenek moyang ini, sehingga anak cucu kita tak perlu mengenang rumah adatnya hanya dari buku bacaan atau cerita orang tuanya saja. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
Sahabat malam beriku masih bersama kami di acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Baik, kita lanjutkan kebersamaan kita di pagi hari ini. Nah, sesuai janji Bang Rian, topik kita pagi hari ini terkait dengan wacana pembatasan penggunaan gadget atau smartphone atau HP bagi anak. Nah, untuk itu Bang Rian bacakan dulu untuk informasi awalnya sahabat budaya di. Ya, sudah ada masuk ini penelpon kita. Kita bacakan dulu di. Bacakan dulu informasinya terkait dengan topik kita di pagi hari ini juga sahabat budaya. Komisi 1 DPR RI yang diwakili oleh Soleh meminta pemerintah untuk segera membuat surat keputusan bersama tentang pembatasan penggunaan gadget dan akses internet bagi anak. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Soleh dalam keterangan pada media yang berpendapat bahwa anak-anak Indonesia dewasa sangat bebas mengakses internet dan menggunakan ponsel sahabat budaya. Padahal konten yang negatif, iklan dan promo judi online berseliweran di media sosial serta sangat mudah diakses. Menurutnya harus ada sterilisasi dalam penggunaan HP dan akses internet khususnya anak-anak usia dini yang masih di bawah 15 atau 16 tahun sahabat budaya. Nah, bagaimana menurut sahabat budaya? Apakah perlu didukung atau bagaimana dengan adanya pembatasan akses penggunaan smartphone dan internet bagi anak-anak di umur di 15 tahun ke bawah? Baik, kita undang di 0811400950. Baik, sudah terhubung dengan pendengar kita di pagi hari ini. Halo, selamat pagi Bari Basa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, telinga saya sudah baik ini Bang Jono. Luar biasa memang kemarin di. Oh, belum seberapa kak? Oh, belum maksimal kemarin kak? Segitu dia. Pagi hari ini ndak pergi olahraga ki? Apakah terlambat? Kenapa bisa langsung? Oh, masya, di mana? Di depan rumah Ji? Di mana? Oh iya tahu. Ke pasar Kipade. Iya. Bukan Jikita kah? Bukan Jikita. Bukan Jikita. Oh, berarti masih muda kini, Di. Oke, Bang Jono, pagi hari ini kita mau bahas terkait dengan pembatasan smartphone dan juga internet bagi anak-anak usia 15 tahun ke bawah. Ini dorongan dari anggota DPR RI. Nah, menurut ini bagaimana? Apakah memang perlu didukung dengan adanya pembatasan ini? Mungkin bisa jadi nanti diundang-undangkan atau dibuatkan peraturan pemerintah atau daerah. Bagaimana menurut Bang Jono? Kesulitannya berada di titik mana? Ya. Kita lebih cerdik Di. Iya. Oh. Iya, kan karena biasa begitu orang tua supaya nyaman. Kasihlah. Apalagi kalau malam supaya enak tidur, kasih capek pakai HP anak gitu.
Kayak semua itu secara umum di. Tapi alhamdulillah saya sudah alhamdulillah sekarang sudah tidak, saya sudah tegas, saya sudah pelajari, oh ternyata buruk bagi anak-anak kesehatannya. Nah, udah lupa. Iya. Jadi dari sisi pengawasannya agak lemah, agak susah di. Nah. Maksudnya bagaimana? Ini kan sudah mungkin dari lihat dari kondisi sekarang memang mungkin sudah tingkat khawatir cukup parah. Berarti harus mencontohkan gitu ya. Ya. Kenapa tidak itu dilakukan oleh anggota dewan itu supaya anggotanya serius dalam mengikuti sidang? Jadi semua ketika mau sidang itu dititip itu. Semua alat komunikasi. Iya. Kenapa tidak dilakukan itu? Jadi, kalau menurut saya bukan hanya dibatasi, tapi menghapus semua konten-konten yang tidak sesuai dengan anak-anak. Pemerintah kan punya. Hapus semua itu. Kalau perlu cuma film si Unyil saja. Dan memang ini kan sejalan, ada juga kebijakan dari pemerintah bahwa diminta ke seluruh TV stasiun ini lebih banyak menampilkan kartun-kartun atau video film anak-anak di televisi untuk mengurangi penggunaan gadget. Tapi pemerintah tidak berani menghapus konten-konten yang dewasa yang ada di dunia Android, dunia maya. Kenapa tidak ada misalnya judi online? Judi online ya. Gitu? Kenapa tidak berani itu? Iklan-iklan yang ada kaitannya dengan judi online atau tidak pantas untuk ditonton anak-anak, hapus semua. Janganlah masyarakat disuruh mengawasi. Siapa yang bisa mengawasi anak-anak kita untuk tidak memakai? Pasti orang tua lah. Orang tua susah kalau sudah itu, tadi saya bilang. Disibuk di luar, untuk supaya anaknya tidak rewel, tidak apa ya, kasih HP. Dan susah juga, karena sekarang dari SD juga anak-anak disuruh pakai HP. SMP disuruh pakai HP, bawa HP. Karena sekarang tidak dikerjakan, tidak ada hubungannya di situ. Dan ini wacananya memang itu nanti diatur tentang tidak ada penggunaan smartphone di lingkungan sekolah. Dari dulu itu aturan tinggal aturan, jelas terpampang di situ ditulis dilarang bawa HP, dilarang bawa motor, tapi tidak ada kok. Itu aturan tinggal aturan, tapi itu jalan juga. Berarti menurut Bang Joni pesimis ini agak bisa terlaksanakan ini wacana ini. Berarti menurut Bang Joni agak pesimis ini wacana bisa diterapkan. Kalau saya pribadi susah dilaksanakan. Susah. Lebih baik saja itu undang-undang itu menghapus semua konten-konten yang ditonton oleh anak-anak kita. Kan ini kan sudah mulai dilakukan oleh Komdigi, menghapus beberapa konten-konten negatif. Iya, hanya beberapa, tapi kan masih banyak toh. Oh gitu. Iya. Berarti harus itu, Pak. Ini anggota dia kelihatan kerja ya sembarang saja. Jadi lebih baik buat itu aturan. Ketika mau sidang itu semua anggota dewan dilarang membawa HP ke dalam ruang sidang. Itu yang perlu supaya mereka serius mengikuti namanya sidang. Jangan orang sibuk berdebat, dia sibuk juga nonton film-film apa dan sebagainya, main judi online. Kan berapa kali didapat tuh? Anggota dewan seperti itu. Jadi ini seharusnya mereka koreksi dirinya sendiri juga. Jangan hanya sibuk membuat aturan yang mungkin besar kemungkinan ini susah dilaksanakan. Seperti jadi sebaiknya menurut Bang Jona
untuk efektifnya oke lah kalau memang untuk pembuatan peraturan oke hendak maksimal. Nah, untuk mungkin bagaimana caranya agar anak-anak tidak fokus dalam penggunaan gadget dan internet? Seharusnya bagaimana menurut Bang John sendiri? Susah. Halo? Halo? Ya, terputus ya? Iya, halo? Iya, kayaknya terputus ini Bang Jono teleponnya. Ya, kita coba lagi sama Budaya yang bergabung, silakan di 0811 400 9250. Halo, Bang Jono. Halo. Halo. Ya, halo. Ya, sempat terputus ya? Ya, terputus putus kita habis pulsanya. Nah, Bang Jono, kalau oke lah, dari sisi peraturan menurut Bang Jono tidak efektif. Jadi seharusnya bagaimana supaya anak-anak kita tidak tergantung pada penggunaan gadget sama internet? Harusnya bagaimana menurut pemikiran Bang Jono sendiri? Ini kan zaman digitalisasi. Iya. Dan mau tidak mau itu anak-anak sedini mungkin memang harus mengenal itu supaya dia tidak ketinggalan zaman. Jadi susah juga sih mau melarang karena itu memang menjadi keharusan sebenarnya. Untuk mengawasi anak-anak kita, orang tua juga kayaknya agak susah juga. Jadi itu ya. Jadi dibiarkan begitu saja? Iya. Kalau terkait kalau nonton sebenarnya, kalau sedih mungkin tidak memperkenalkan HP itu dari nanti umur 5 tahun ke atas atau apa? Iya. Mungkin bisa saja satu yang. Halo, Bang Jono? Dibisukan itu. Jadi susah kalau saya sih. Lebih baik itu anggota dewan itu mengusulkan supaya itu semua konten pengaruhi anak-anak kita itu dihapus semua. Berarti ini harus kerja maksimal dari Komdigi ketika ada muncul konten-konten yang negatif langsung cepat dihapus, jangan dibiarkan begitu ya? Ya. Halo. Jadi menurut Bang Jono sendiri, jadi ini harus peran pemerintah, mungkin instansi terkait seperti Komdigi, ketika ada muncul konten-konten negatif, langsung diblokir begitu ya? Halo, Bang Jono? Halo. Ya, halo, dibisukan ini. Ya, halo, sudah dengar suara saya Bang Jono? Ya, baik sama Budaya, nanti dicoba lagi. Ini agak gangguan sedikit. Baik, yang ingin bergabung di acara kami silakan di 0811 400 9250. Nah, menurut sahabat Budaya sendiri, ya bagaimana ini terkait dengan wacana pemerintah yang akan membuat peraturan tentang pembatasan penggunaan gadget sama internet bagi anak-anak. Halo, selamat pagi Bu Fatma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda. Mendengar suaranya. Baik, makasih banyak Bunda. Apa kegiatan pagi hari ini Bunda? Ya tidak, jalan kaki sedikit. Jalan kaki sedikit. Pulang ya sikir-sikir selesai. Jam 9 duha. Tutup dulu radio baru duha. Masya Allah. Baik. Bu Bunda. Nah, di acara pagi hari ini terkait dengan topiknya pemerintah berencana atau mewacana terkait pembentukan peraturan pembatasan penggunaan gadget sama internet bagi anak-anak. Nah, menurut Bunda sendiri ini perlu didukung atau bagaimana ini? Seperti saya cuma mengajukan Jampol sama Bung Jono. Sesuai jawabannya itu benar semua kalau dia masuk. Iya. Iya, nggak usah saya panjang lebar. Tapi kalau dari kacamata Bu Fatma sendiri, sejauh ini kalau kita melihat anak-anak memang dalam penggunaan gadget itu memang agak berlebihan, agak rawan atau bagaimana ini? Ya betul, menurut kacamata saya sendiri ini sudah tua,
tidak mau tahu itu apa itu isinya atau apa, cuma mengirim saja dan menerima. Anak-anak saya dulu sudah dianjurkan sama gurunya, anak bungsuku itu. Nanti SMA baru saya belikan karena gurunya bilang tolong dicari pelajaran yang di HP-nya masing-masing. Harus bawa HP. Nah, itu tuntutan sekolah gitu ya? Iya, peraturan sekolah dari mulutnya sendiri guru dan sama telingaku begitu. Iya. Saya bilang saya tidak mampu belikan, tapi pada saat itu ya masih ada yang mau membantu saya. Bagaimana saya bisa melihat kayak kue ya, elok kita tahu pakai HP. Tapi saya tidak pernah memaksa keinginan saya. Jadi kasihan juga anak saya ini, saya belikan. Tapi sampai sekarang memang di mana-mana saya lihat mata saya anak sekarang tidak mau mendengar lagi setelah main HP. Berarti itu dampak negatifnya. Iya, itu ada baiknya karena pelajaran. Ada juga tidak baiknya kalau dia main HP, dia sudah terlena. Itu menurut saya melihat mata kepala sendiri. Cucu saya yang cewek ini, saya kan tidak punya wifi. Rumahku saja rumah gubuk-gubuk. Saya tidak punya wifi, tetangga ada yang baik ada yang tidak, dia kasih. Jadi antara kurang lebih 10 meter. Dia duduk di depan rumah kalau dia menjual sama mamanya. Pulang langsung dia main sama HP-nya. Sudah tengah malam sampai jam 1, jam 2 di depan rumah. Jadi saya tadi malam terakhir terus terang ya. Tadi malam saya tegur, tidak takut karena seorang gadis baru sampai dia. Pulang tengah malam. Ya? Baru pulang tengah malam gitu. Iya, pulang menjual sama mamanya. Setelah dia mamanya juga tegur, tidak mau dengar. Saya juga ngomong tegur. Kau tidak takut, bukan masalah setannya kita takuti, tapi orang yang nyata. Tiba-tiba kalau HP-mu diambil ya, kalau ada rezeki masih bisa dibelikan. Tapi kalau kau diangkat, digendong atau di apakah di depan rumah kita, kamu apa? Saya kasih tahu begitu. Tapi saya pengalaman sendiri betul-betul anak itu tidak mau mendengar. Anak bukan cuma anak cucu saya, cuma saya lihat tempat lain begitu. Malah kita yang orang tua kurang sabar, yang menghadapi ego kita gitu, marah ya. Enggak tahu apa yang harus. Ya sekarang saya mulai enggak usah, saya sudah kasih tahu kamu, kalau tidak mendengar ya sudah. Jangan salahkan saya kalau ada papamu. Orang tuanya juga saya kasih tahu jangan salahkan kalau ada papa anakmu. Itu saja. Berarti memang peran orang tua itu sangat penting dalam penguasaan anak dalam penggunaan HP. Sangat penting. Iya. Sangat penting, tapi cocok begitu kita bilang Bung Jono, susah. Oh, susah. Karena menurut kita itu kok supaya anak-anak tenang, kita kasih tuh HP. Supaya kita juga lancar pekerjaannya, pikirannya atau apa, kasih saja anak. Saya lihat satu rumah di sini, satu rumah itu saya lihat di rumahnya adik kakak atau apakah, ada yang menghadap utara dan menghadap selatan, yang main HP dengan orang tuanya, kakaknya, adiknya. Jadi saya bilang ya mungkin ada baiknya karena kita kurang bicara tidak baik di dalam rumah, marah atau apakah, lebih tenang masing-masing. Senang masing-masing, bukan tenang lain, senang lain. Jadi saya anjurkan memang menurut saya bagusnya anak-anak pelajaran saja ditampilkan. Semua walaupun film kartun itu ya saya sendiri yang masih gadis suka baca komik, ya belum ada HP. Itu ada juga bagusnya film kartun. Kita saja orang tua tertarik tuh sama film kartun. Berarti memang baik itu memang diperbanyak.
baiknya memang diperbanyak itu tontonan-tontonan anak-anak di televisi dibandingkan harus Betul, nonton yang di HP positif, yang itu saja karena itu juga pemerintah yang mengajukan begini. Ya. Cocok itu kalau masuk ruangan sidang jangan bawa HP dong. Berikan contoh. Jangankan sidang ceramah saja sekarang. Iya. Tengah mati pote-pote tuh ustaz kita yang main HP dibawa. Orang yang main HP bukan kita. Iya. Baik. Makanya itu HP harus yang tepat-tepat saja untuk anak-anak dan untuk yang dewasa juga. Gitu. Baik. Karena saya selidiki juga, saya tidak tahu buka ini buka itu. Tapi kadang saya pernah nongol, enggak baik dinonton begitu. Iya. Saya tidak tahu betul itu, terus terang saya orang bodoh masalah elektronik sekarang. Saya orang bodoh sekali karena sempat saya lihat malah mengunjungi teman, saya nonton TV, jadi ajak masuk di kamar. Melihat sesuatu maksudnya di HP-nya, saya kan tidak punya maksudnya HP waktu itu. Iya. Untuk apa? Dia bilang, lihat saya kok ini. Aduh, saya tidak mau lihat itu. Bagaimana ini? Kita sudah rasakan, tapi saya mau lihat lagi begitu enggak? Saya seperti mau muntah. Dia bilang sama saya, justru dia lihat saya seperti posisiku sekarang ya. Walaupun posisiku sekarang saya tidak mau lihat begitu. Itu begitu. Berarti memang sudah tua begini ya, kita kan pikiran dan pandangan harus yang baik. Iya, berarti memang menurut Bu Fatma sendiri memang ini HP ini ada hal positif, ada pun hal negatifnya. Berarti kembali kepada penggunanya, bagaimana dia bisa membatasi mau dewasa mau anak-anak tergantung manusianya. Bagaimana dia bisa, itu kan pikiran dan pikiran baik jalan kita sendiri yang bisa menentukan tuh pilihan mau dihadapi yang seperti kehidupan yang panas ini mau dihadapi dengan manis ya, insya Allah. Kalau kita mau ikuti saja itu yang tidak baik kan tidak baik juga sama kita. Baik. Siap. Iya, itu saja. Kalau memang. Makasih banyak Bunda. Atas masukannya. Sehat selalu Ki. Terus menghadapi pesta. Oke, terima kasih. Siap. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ada Bunda Fatma di Goa Sahabat Budaya. Baik, di belakangnya Bunda Fatma, silakan sahabat budaya yang bergabung di acara kami di pagi hari ini di Bari Basa di 0811 400 9250. Nah, menurut Bunda Fatma sendiri, memang itu dalam penggunaan smartphone itu perlu dibatasi. Apalagi memang contohnya tadi melihat dari sisi dalam lingkungan keluarganya bahwa memang terjadi perubahan yang sangat signifikan terhadap anak-anak, yang dimana ketika dia sudah menggenggam menggunakan smartphone dan internet itu ada perubahan psikologi diri, dimana tadi contohnya pulang malam, walaupun mungkin pulang malam karena menggunakan wifi tetangga begitu ya, tapi memang ada beberapa konten-konten yang dewasa yang tidak semestinya ditonton oleh anak-anak yang belum masuk kategori umur. Baik, sahabat budaya. Baik, di belakangnya Bu Fatma yang masih ingin bergabung tadi, saya silakan sahabat budaya di 0811 400 9250. Tadi sempat juga terpotong ya Bang Jono. Dicoba lagi Bang Jono. Mungkin gangguan di jaringan di lokasi kita ya, agak sedikit terganggu karena agak baik kan tadi kalau orang lain masuk di telepon WA kami. Mau telepon biasa sahabat budaya, telepon WA silakan di 0811 400 9250. Nah, menurut sahabat budaya bagaimana? Ada wacana pembatasan penggunaan gadget bagi anak-anak dan internet. Ini pembatasannya mulai dari umur 15 tahun ke bawah. Ini wacana ke depan ini tentang peraturan pembatasan penggunaan smartphone itu di lingkungan sekolah dan juga akses internet. Nah, dari menurut Bang Jono tadi yang sempat kita bergabung, dia mengharapkan memang untuk pengawasan agak susah dilakukan oleh orang tua. Semestinya itu ada instansi terkait ketika ada konten-konten negatif dengan segera melakukan penghapusan secara permanen. Dan dampaknya juga terlihat dari lingkungan dari Bu Fatma sendiri tadi, memang ketika ponakan cucunya yang dimana ada perubahan psikologi saat diberikan smartphone. Walaupun itu pun diberikan smartphone karena arah tuntutan dari sekolahnya untuk digunakan dalam pendidikan. Namun dalam perjalanan penggunaannya menikmati smartphone dengan berbeda, jadi agak berbeda juga psikologi
Mungkin komunikasi dalam lingkungan keluarga juga sudah mulai berbeda ya begitu. Baik, kita terima di 0811400950. Halo Baribasa, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamsa monitor di Pampang. Bagaimana kabar sehat Pak Hamsa? Lagi hujan lagi ini hujan. Oh, hujan di luar. Iya. Jadi tidak sempat olahraga. Sudah. Oh, sempat. Oh, alhamdulillah. Baik, Pamsa. Kali ya. Pamsa ini kan kalau tidak salah Pamsa banyak cucunya. Oh, itu yang bikin sakit kepala aku. Kenapa bisa Pamsa? Kalau 5 ada 3 SD, 2 belum baru umur 4 tahun, 1 SMA, tapi SMA saya lihat dia sudah kurang, saya lihat sisa yang ini yang umur 3 tahun, 4 tahun, aduh susah diberi. Baik. Baru 1 kelas 4 SD, itu aduh dia sudah bawa HP. Utamanya sudah meninggal mamanya, HP-nya mamanya dia yang pakai. Oh, ya. Nah, dari saya setuju kalau memang itu ada pembatasan dan ada banyak. Karena memang agak konten-konten yang ada itu untuk anak-anak yang tidak pantas dinonton. Iya. Supaya jangan itu. Apakah yang tangan itu Infocom apa? Iya, Komdigi sekarang. Dulu Kominfo, sekarang Komdigi namanya. Ya, Komdigi ya. Kemudian itu juga pada saya itu matanya merah itu anak-anak baru susah tidur juga. Iya. Karena dia ingat HP Bami ingat. Berarti agak kurang juga komunikasi dalam lingkungan keluarga. Kebanyakan main HP terus gitu ya? Iya, dia barin tapi dia main HP terus. Berarti jarang interaksi bersama keluarga ya? Interaksi maksudnya ngobrol-ngobrol di lingkungan. Dan sembunyi main HP. Ya, utamanya yang baru umur 3 tahun itu aduh hai. Ya, ketika dilarang bagaimana responnya Pamsa? Saya ambil HP-nya biar kamu menangis. Iya. Tapi beli bawa pergi belanja, beli ini. Itu cari HP lagi. Oh, astaga. Berarti memang agak keras pengaruhnya penggunaan gadget bagi anak-anak di. Ya, belum mana HP kupon ini. Ya, mampu nggak? Ya, saya kira begitu, Bu. Kalau ada pembatasan, lagi itu konten yang ada di HP itu. Yang paling banyak saya game-game itu yang apa namanya itu? Iya, game-game online, mobile. Iya itu banyak sekali main itu. Astaga, ya. Saya rasa ambil sembuh dengan HP, aku cari di mana itu ada dalam ini. Oke. Baik Pak Hamsa, makasih banyak. Saya selalu Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Hamsa di Pampang Sahabat Budaya. Memang terlihat nyatanya Sahabat Budaya memang anak-anak dalam penggunaan gadgetnya sangat berlebihan. Bahkan tadi itu sedikit-sedikit main HP lagi, interaksi dalam keluarga agak kurang. Bagaimana menurut Sahabat Budaya terkait dengan wacana pembatasan penggunaan gadget bagi anak? Sebelum itu kita lewatkan dulu info kabar anak pukul 8. Nanti kita akan kembali lagi bersama Bang Rian di acara Baribasa pagi hari ini, Sahabat Budaya. Pro 4. Baik sahabat budaya, tari tortor adalah tarian tradisional dari suku Batak di Sumatera Utara yang memiliki nilai sakral dan kultural tinggi. Tarian ini biasanya ditampilkan dalam upacara adat seperti pernikahan, kematian, atau acara keagamaan Batak.
Gerakan tortor umumnya anggun dan penuh makna, diiringi oleh musik tradisional Batak yang disebut gondang. Setiap gerakan dari tari tortor melambangkan doa, penghormatan atau harapan, menjadikan tari ini sebagai bagian penting dari kehidupan sosial dan spiritual masyarakat Batak, sahabat budaya. Demikian kabar Ratna Pro 4. God.
corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
sifat dua sifat lainnya meleknanya solangi hatiku reku ingerangi mapura laloe marunu wae mataku melekna nyawamu hati macinoku ubolo wae marota. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia itu oke. Beraneka ragam budaya, itu tandanya kita kaya. Mari kita kenali, mari kita pelajari, sebagai tanda syukur kita, sebagai tanda kita cinta. Mari kenali, pelajari dan lestarikan kebudayaan Indonesia. Karena Indonesia kaya, karena Indonesia punya kita. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Sahabat malam beriku masih bersama kami di acara Bari Bahasa pagi hari ini. Baik, kita lanjut lagi kebersamaan kita di 0811400925 Sahabat Budaya. Halo Bari Bahasa, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi Pak Umar. Bagaimana kabar Pak Umar? Alhamdulillah bos. Ya, alhamdulillah. Badan sehat-sehat, sudah pijit-pijit? Ya, belum ada passing ini. Jangan lupa datang. Ya, yang pasti capek-capek sakit-sakit badannya. Langsung di mana? Ke sini ke Pompa 1. Pompa 1. Cari Pak Umar namanya atau Bu Nursia. Bisa telepon jadi? Bisa. Ya, 085. 183. Iya. 016 08 083. Oh, ya. Nabila Ibu Nursia salah. Ulangi. Ya. 085 183. Salah Ibu Nursia. Salah. Yang mana benar ini? Iya. 085. Iya. 10 Ibu Nursia. 085 183. Iya. 016 083. Itu terena tuh 3 tuh terena tuh. Oke, siap. Oke, Pak Umar. Iya. Nah, di pagi hari ini kita bahas tentang ini, wacana pembatasan penggunaan HP bagi anak-anak. Menurut tak sendiri ini bagaimana menurut Pak Umar?
jangan dibiarkan anak-anak memegang HP-HP ya. Kenapa Kalau beda? itu bukan apanya, banyak sekali di dalam permainan kita lihat. Yang tidak bisa tonton anak-anak. Yang dewasa-dewasa gitu di. Iya betul. Karena memang sekarang Pak Umar banyak kejadian itu anak-anak itu kena tipu. Ada pemerasan. Betul. Karena begitu penggunaannya bebas tanpa diawasi. Menurut betul, memang betul, benar. betul. Jadi Jangan seharusnya dibiarkan anak ibu-ibu ya. Bukan tidak disayang anak tapi ini dijaga akibatnya tuh. Jangan sampai tidak bisa itu tonton apa jangan mainkan itu praktek tuh. Iya, itu yang bahaya, praktekkan di. Iya. Terganggu juga pikirannya. Apalagi mata juga bisa terganggu. Betul, apalagi anak-anak cowok cewek, waduh. Bahaya, rawan di kalau begituan. Ya, juga kantor juga kempes beli kota. Oh iya. Iya di. Nah, habis juga dana dia gara-gara beli kota terus di. Nah, pakai main game terus di. Cocok tahu. Tapi ya dijaga itu gitu. Tapi yang pertama tadi itu memang yang tontonan yang belum cukup umur. Yang kedua, habis uang beli kota. Apalagi sekarang. Ekonomi lagi tidak bagus-bagus di. Betul. Jadi tolong Bu ya, dijaga nata kasihan. Bapak juga itu bilang itu anak kecil. Saya itu bapak tidak cuem HP nama. Oh, berarti orang tuanya harus kasih contoh kalau begitu nih. Saya dengar biasa di radio tuh. Iya. Saya bilang anak-anak tuh bilang, Pak. Saya bilang bapak, apa namanya terus kenapa dulu anak. Sampai tuh anak cemburu. Makanya jangan salahkan anaknya kalau kita ikuti kayak bapaknya gitu orang tuanya. Iya. Semua ya. Berarti harus jadi cerminan dulu bagi anak di. Iya betul. Betul. Iya. Pintar kan ngomong ada nanya. Kan kita lihat contohnya Pak. Iya, baik contohnya tahu coba Umar Bu Nursia. Keluarga juga di sini banyak keluarga kita semua. Ya. Itu. Ini kan nasihat. Siapa mau menerima nasihat berarti itu dia selamat. Ya. Selamat dunia dan akhirat. Ya, contohnya Pak Umar, jangan main HP terus, nanti Bu Nursian main HP juga. Iya, betul. Oke. Iya, makasih banyak Pak Umar. Banyak orang mau masuk ya. Siap. Ya sakit cepat sembuh. Amin. Sehat terus. Iya, yang pegal langsung. Yang pegal langsung datang ke Pampang. Iya, insyaallah datang aja ke Pampang. Di sini tersedia. Kalau laki-laki saya sendiri. Kalau perempuan ibu sendiri. Oke, siap tahu. Makasih banyak Pak Umar. Saya selalu berdua. Waalaikumsalam wabarakatuh. Nah, kita dengar sedikit tadi bagaimana komentar Pak Umar. Ternyata yang menjadi faktor utama bagaimana anak mengikuti kelakuan itu orang tua sendiri. Nah, contohnya tadi orang tua diajak bicara sama anaknya, orang tuanya iya, kenapa iya? Ternyata main HP orang tuanya. Anak juga mengikuti. Artinya ya salah pada titik orang tuanya sendiri. Berikan contoh yang baik kepada anaknya. Karena orang tua adalah cerminan dari anak. Halo, Bari Basa, selamat pagi. Halo. Halo, Bari Basa, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Opu. Bagaimana kabar? Sehat ini hari Opu? Sehat ini, cuma jalanan ini masih terlalu rusak ini, jadi tidak bisa keluar di kota ini, cuma tinggal mengerang di ini. Mengerang di rumah. Ya, mengerang di rumah ini. Masih hujan di Bajo, Pak Opu? Ya artinya kurang lagi hujannya, tapi walaupun tidak hujan tetap di sini jalanan. Kalau tidak melempong, berlubang ya. Oh, berarti jalan rusak gara-gara akibat hujan di dulu. Banjir. Ya kalau hujan banjir bandang dulu ya. Iya. Baik. Belum perbaiki ini pekerjaan belum. Gitu, siap. Ada mungkin anggarannya pemerintah ini ya. Iya, mungkin tahun depan
Karena kan akhir tahun ini toh. Ya, ya mudah-mudahan tahun depan kalau bukan janji mutale ya. Jadi jangan sampai janji mutale lagi di. Ya, betul. Baik, Pak Apu. Nah, ini topik kita pagi hari ini terkait dengan ada wacana pemerintah membuat aturan pembatasan penggunaan gadget bagi anak dan internet. Menurut Pak Apu sendiri bagaimana? Apakah didukung atau bagaimana? Saya rasa itu memang sangat bagus. Apapun jalan kebaikan diterapkan oleh pemerintah memang bagus itu karena memang itu gadget semacam di situ di HP Android itu memang sangat bagi saya berisiko dan berbahaya bagi anak-anak yang belum umur ya. Masih umur ya, karena di sini kan di daerah tempat kami dulu ini ada sudah jadi korban karena begini lupa makan. Tiap katanya dia mamanya sendiri bilang kan tiap katanya tidak mengabaikan namanya pelajaran, tidak makan, bahkan katanya itu matanya keluar darah, dia bilang orang tuanya sampai orang anak-anak itu meninggal dunia. Berarti fatal memang di. Batal kan menurut saya karena nonton kan siang malam hidupang itu makan artinya mungkin karena hobinya main HP, mungkin kalau casnya itu artinya mungkin di cas langsung, mungkin kalau mau habis casnya ya baru main terus begitu hingga lu memakan maka terjadi namanya kematian begitu. Oh iya, karena kan tidak ada gizi masuk. Berarti lupa katanya makan siang malam, lupa makan, disuruh katanya sudah tidak tidak diabaikan itu makanan. Astaga, memang. Jadi ini itu memang sangat berisiko menurut saya. Kalau menggunakan HP begitu karena sekarang kan anak-anak masih umur sudah kecil ini sudah pintar main HP. Kalau orang-orang dewasa juga itu. Biasa karena terserah saya itu nakal ke anak-anak kecil kalau mau main HP. Anak-anak HP pintar semua, buka itu video-videonya di dalam. Mungkin kan anak-anak kan tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, tapi tempatnya tuh bilang tempatnya di sini. Karena ini kan misalnya saya punya cucu dari anak kemenatang. Biasanya kalau main HP umurnya baru 5 tahun sudah pintar itu bilang, saya nonton katanya ini kendaraan ternyata kuliah tayo. Tayo, ya, mobil bicara katanya, mobil bicara. Nenek saya bilang, kok ada mobil bicara? Nah, ada di hati saya katanya ada mobil bicara. Saya lihat, ternyata itu Tayo bicara. Jadi makanya memang juga bagus sebenarnya. Tapi kalau misalnya pemerintah mau kalau misalnya film-film kartun misalnya itu mobil-mobil bicara ya bagus juga itu ya. Bisa juga itu karena itu kan ada peraturan rambu lintas juga di situ. Seperti kan dulu kita itu masih anak-anak tidak ada namanya HP. Masih zaman kita itu namanya si Unyil. Ini pembela kebenaran. Walaupun misalnya film kartun tapi bermanfaat. Menjaga hutang begitu dulu ya. Ada nilai edukasinya di dalamnya. Ya ada karena si Unyil menjaga kelestarian hutang. Artinya dilarang menebang kayu, bahkan kalau misalnya ada penjahat menebang kayu langsung dihukum, dipukul sama si Unyil. Jadi itu bagusnya dulu ya. Berarti menurut Opu sendiri ini lebih baik sekarang pemerintah lebih perbanyak tontonan anak di televisi ya dibandingkan HP gitu. Ya betul sekali, betul kalau televisi kan wajah-wajah saja yang penting. Televisi itu yang juga yang bermanfaat ya, misalnya kan sekarang sudah banyak memang juga film-film kartun itu di televisi. Jadi intinya kalau di HP itu jangan sampai anak-anak kita bilang ini nonton film kartun atau bagaimana segala macam, tapi yang dibuka-buka di situ. Yang ditakutkan itu dia buka yang lain. Betul, yang kita lakukan di situ karena sekarang itu di di HP Android itu semuanya serba ada.
Tergantung dari peran dari orang tua untuk membatasi anaknya. Kembali ke orang tuanya, Di. Membantu orang tuanya, mapulu ngaju, mengaji, sewai. Membantu orang tuanya juga mame, bahasana bantu punya mame to. Iya, bantu mame, ya tahu. Mengenalkan bagaimana orang bekerja keras, bukan saya cuma di rumah saja nonton, main HP, main game gitu ya. Iya betul karena kebanyakan anak-anak sekarang ini karena bukan masalah anak-anak orang lain, saya bahas anak saya sendiri kan. Kalau misalnya disuruh pergi mengaji nanti bilang nanti dulu masih main saya main game katanya. Nah, itu suaranya anak sekarang karena biar tengah malam juga bersedia tuh. Betul tengah malam. Sementara main game. Saya bantuan sementara jam 1 malam atau jam 2 malam. Anak-anak saya itu masih berteriak bilang, awas ada di bawah, tembak ada di bawah. Astaga, main Mobile Legend. Jadi mengganggu sekali, artinya kita istirahat kita begitu. Betul. Selain mengganggu kesehatan anak, mengganggu orang lain juga. Iya betul mengganggu juga tetangga, makanya biasa itu anak-anak saya itu kalau berkumpul di rumah, saya memang sediakan tempat di situ belakang sekali. Di rumah saya bikinkan rumah-rumah supaya tidak mengganggu tetangga-tetangga begitu. Makasih Banda, lanjut. Siap, makasih banyak Pak Amran. Saya selalu kijus keluarga. Semoga anak ke depannya artinya tidak menggunakan HP begitu ya. Iya, amin. Android supaya ada jalan alternatif pemerintah untuk memberikan hiburan untuk anak-anak untuk film kartun saja ya. Baik. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ada Opu Amran, sahabat muda di Wajo. Ya, komentarnya sebagai masalah sama dengan teman-teman yang lain, ternyata memang efek buruk terhadap anak-anak. Alangkah baiknya memang menurut Pak Opu sendiri itu lebih perbanyak film-film tontonan anak-anak di televisi yang memiliki nilai edukasi atau pembelajaran di dalamnya, seperti contoh film Si Unyil dan lainnya juga, dibandingkan dengan HP tidak dapat diawasi menurut aku. Ketika dia menonton yang nama juga HP, smartphone bisa menjelajahi semua situs. Nanti bisa dibuka hal-hal yang belum cukup umur, itu yang ditakutkan bagi orang tua. Tapi kembali ke orang tuanya, bagaimana cara mengawasinya dan memberikan pendidikan kepada anak seperti tadi, mengajari bagaimana mengambil air, pergi memancing dan lain-lainnya sebagainya, supaya tahu bagaimana nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Baik sahabat muda, di belakangnya Opu Amran yang masih bergabung di pagi hari ini di acara Bari Bahasa bersama Abang Rian, silakan di 0811 400 9250. Mau kirim komentarnya silakan, mau diketik di Facebook yang sementara kami live juga silakan, mau kirim juga di pesan WA silakan juga sahabat muda. Yang mau nelpon di WA silakan juga sahabat muda, kami buka line telepon untuk kita semua. Nah, bagaimana menurut Anda sendiri ketika pemerintah mewacanakan pembatasan penggunaan gadget bagi anak dan internet, mengingat sekarang untuk mencari informasi atau membuka hal-hal yang secara umum itu dapat diakses menggunakan smartphone maupun internet saat ini. Nah, dan mirisnya saat ini kebanyakan anak-anak penggunanya, bahkan anak yang umur 2 tahun itu sudah mampu menggunakan smartphone itu sendiri. Mungkin ada beberapa orang tua yang memang dengan sengajanya mengenalkan smartphone kepada anaknya dengan tujuan menonton tontonan anak. Tapi waktu berjalan, kita tidak tahu itu anak kan semakin tahu dalam penggunaan gadget, bisa jadi muncul situs-situs iklan yang memang tidak belum cukup. Dia klik, dia nonton, itu menjadi bahaya bagi kita semua. Tapi menurut Anda sendiri bagaimana dengan wacana pembatasan penggunaan gadget bagi anak-anak sahabat muda? Kami tunggu partisipasi Anda, kami undang di 0811 400 9250 sahabat muda. Sebelum itu Bang Rian hadirkan dulu beberapa musik di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di acara Bari Bahasa pagi hari ini.
kepadamu. Sallo namo ku pariyati, ku bolik-bolik ripat mai, lebat tomi ero ku bau, ingkania inji malaku, diam-diam aku jatuh cinta kepadamu. Tanai sen pinjo kalena, kuna iya ukana kuki, nia pasalah sedri waktu, naku pau tomi eroku, diam-diam aku jatuh cinta kepadamu. Ngan reta sipak tin rota jana tuli kau kudangi, den ranu bila aloi bila atamu naku ilala nyawaku, setepi waktu naku paui apa eroku, sallo namo ku pariyati, ku bolik-bolik ripat mai, lebat tomi eroku pau, ingkania inci malaku, diam-diam aku jatuh cinta kepadamu. Ngan rita sipak tin rota janang tuli kau kudrangi, den ranu bila aloi bila atamu naku ilala nyawaku, seperti waktu naku paui apa eroku, sallo namo ku pariyati, ku bolik-bolik ripat mai, lebat tomi eroku bau, ingkania inji malaku, diam-diam aku jatuh cinta kepadamu, denganmu aku jatuh cinta kepadamu, diam-diam aku jatuh cinta kepadamu, denganmu aku jatuh cinta kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga je cerita ko HP be sapo. Masapa-sapa berita ka. Miguel ada wita
berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawang, engke sih berita baru. Woi, aja na sembara berita terbaca sapo. Apalagi itu mangkok media sosial dek na risa makada politika sumber berita na, aja mana berita baleta baca, ya rega hoax. Woi, manang ke sapo. Jadi teki pale wedi sapa berita ke makute. Woi, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawa ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Nah itu bisa sapo. Ya kamu ketepale lebih ko berita na rri.co.id baca pasti terjamin. Mana salah ada sapo pasti terjamin kebenarannya dan dia terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanjai tampilanna, magampang diakses. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto paru berita internasional na. Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Si Kambela